ibadah pengucapan syukur dari Paduan Suara Pelita Kasih yang ke-22 tahun 2017 yang seharusnya yang jatuh pada tanggal 18 Februari tahun 2017, namun baru dapat kami laksanakan pada malam hari ini. Ibadah kita pada malam hari ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Eli Ranto MD. Namun sebelum itu, sebagaimana biasa, karena kita datang di punya rumah, kami persilakan Tuhan untuk menyampaikan sepatah doa kata. Silakan Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Mohon kehadiran Tuhan Yesus dalam ibadah ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Pendeta Ferry yang akan memimpin ibadah ini. Walaupun kegiatan ini sangat berdampingan dengan kegiatan di gereja, tapi Bapak Pendeta menyiapkan waktu buat pendeta kasih. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi, sudah hadir malam hari ini, juga ibadah syukur yang sangat sederhana ini dapat kami laksanakan. Selamat beribadah. Terima kasih kami sampaikan kepada tuan rumah. Kita masuk dalam ajakan beribadah. Saya minta Bapak Ibu bangkit berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah serta memuliakan namanya, karena kasih setianya besar atas kita. Nyanyian umat PKJ ayat 1 ayat 1 dan 3, abadi tak nampak. Bapa di dalam surga, dalam Yesus Kristus Putra-Mu, kami bersyukur dan memuji nama-Mu. Kasih-Mu yang memelihara hidup kami. Engkau nyatakan dengan menghadirkan damai sejahtera dan sukacita, sehingga pengharapan kami di dalam Engkau senantiasa tetap, dan kami beriman teguh. Kini kami berkumpul dalam persekutuan yang indah bersama anggota Paduan Suara Pelita Kasih yang bersyukur atas pernyataan kasih Allah yang memberikan sukacita dan pemberian 1 tahun pertambahan usia Paduan Suara Pelita Kasih. Hari ini, inilah bukti nyata kehidupan orang beriman bahwa kami tidak pernah luput dari perhatian ya Tuhan. Kini kami mohon kuasa-Mu memimpin ibadah kami, dan biarlah ibadah syukur kami terjadi dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Gelisah di hatimu,
Ya Bapak Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan, khususnya dan anggota Pertemuan Suara Pelita Kasih, bersama dalam syukur kita mau mendengarkan firman Tuhan yang saya ambilkan secara khusus dari Mazmur 40 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur pasal 40 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Mari berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena kami berada di dalam pertambahan usia Tuhan Suara Pelita Kasih yang menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan dengan mulut, tetapi juga dengan hati. Karena itu, perdengarkan kembali suaramu yang akan mengantar perjalanan Pelita Kasih di dalam memandangkan puji-pujian kepada Tuhan dengan baik dan benar. Melalui firman Tuhan, Roh Kudus-Mu menuntun kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mazmur 40 ayat 1 sampai dengan ayat 6 saya bacakan. Syukur dan doa untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Demikian jauh bacaan Alkitab sebagai firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, akhir-akhir ini ya, beberapa bulan terakhir ini rasa-rasanya hujan tidak bersahabat lagi dengan kita ya. Ada katanya El Nino ya, sehingga mengganggu akan cuaca yang tidak menentu di mana-mana, bukan saja di Kota Makassar tempat kita, tapi di berbagai daerah, bahkan ada yang longsor dan lain sebagainya. Tapi bukan itu yang saya mau maksudkan. Kadang-kadang hujan ini mengganggu kita untuk beraktivitas ya. Pergi ke gereja, kadang-kadang pas siap mau pergi ke gereja, ya hujan gak jadi. Nanti yang jam 9 saja, hujan lagi, belum berhenti. Ya sudah, nanti sore masih ada kesempatan, masih tetap hujan ya. Ada jam 7, masih tetap hujan. Ya minta ampun Tuhan, minggu depan saja. Dan itu mengganggu ya, mengganggu aktivitas kehidupan kita. Tapi juga kalau kita mungkin ada jadwal latihan paduan suara Pelita Kasih, bagaimana? Padahal minggu depan kita harus tampil untuk menyanyi. Hujan ya. Hujan turun lagi ya. Bagaimana? Apa yang harus kita buat? Apa yang menjadi komitmen kita? Tuhan, aku mau menyanyikan nyanyian pujian yang indah bagi Tuhan pada minggu depan. Tapi waktu latihannya terganggu karena hujan. Sehingga mungkin sekali latihan atau ya latihannya jam 7, karena hujannya berhenti jam setengah 9 baru datang. Ya 15 menit latihan sudah tampil minggu depan. Apakah bisa maksimal pujian kepada Tuhan? Nah, dunia ini memberikan 1000 alasan untuk mengeluh. Kita perhatikan,
1000 alasan untuk bersungut-sungut. Tetapi bagian firman Tuhan ini mengatakan orang yang percaya kepada Allah, sekali lagi, orang yang percaya kepada Allah akan punya komitmen yang kokoh dan teguh. Sekalipun lembah, gunung ku lalui, sekalipun hujan, aku punya komitmen. Aku percaya kepada Allah bahwa Allah yang menuntun hidupku. Aku mau memuji Tuhan ke depan. Saudara-saudara, itulah yang dialami oleh pemazmur dalam keadaan yang sulit, yang begitu sulit untuk menyampaikan puji-pujian kepada Allah. Sehingga kalau kita baca di dalam ayat 2 dikatakan, aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Berarti ia berdoa, aku mau beraktivitas menyampaikan pujian kepada Allah. Tetapi musuh-musuhku mengganggu kehidupanku, bahkan keadaan-keadaan sekitarku mengganggu kehidupanku. Kita lihat, kalau kita lihat di dalam ayat selanjutnya, ayat 13 sampai 15 itu dikatakan bahwa bukan saja keadaan sekitar yang mengganggu kehidupannya, tetapi pemazmur dikepung bala petaka, bahkan kematian. Kemudian di dalam ayat 18 dikatakan ia dikepung dengan sengsara dan kemiskinan. Di dalam ayat yang selanjutnya, di dalam bacaan Alkitab kita ayat 3a dikatakan bahwa ia memperoleh kelegaan karena ia diselamatkan dari kebinasan dan kematian yang mengepungnya, karena ia percaya kepada Allah. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu Saudara-saudara, khususnya anggota paduan suara Pelita Kasih, mengapa pemazmur percaya kepada Allah? Mengapa begitu kokoh dan komitmennya ia percaya kepada Allah? Mari kita lihat di dalam ayat 4 dikatakan begini, ya, ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Apakah sampai situ? Apakah ketika kita sudah memuji, memuliakan Allah, ketika kita mempersiapkan puji-pujian, ketika kita menampilkan paduan suara di hadapan jemaat, sudah cukup kepercayaan kita? Tidak. Karena itu paduan suara puji-pujian kepada Tuhan harus menjadi kesaksian yang hidup. Nah, ini tanya Pak Hamid, ya, mana yang lebih bagus kalau dipilih? Khotbah atau paduan suara? Khotbah, ya kadang-kadang khotbah itu bagus, tapi kalau sudah terlalu panjang, dia akan membawa kita dalam istirahat yang tenang. Puji-pujian, kalau puji-pujian itu diangkat begitu indah, dengan kesaksian yang begitu indah, dibawakan dengan begitu siap, dia akan lebih hebat daripada khotbah. Itu pembedanya, paham ya? Jadi kalau kantoria diantar sedemikian rupa untuk menyampaikan pujian, sehingga jemaat yang mendengarkan kemudian bersuara dalam hatinya dengan puji-pujian yang dibawakan, itu menjadi khotbah yang indah. Lantunan lirik daripada kata-katanya justru lebih baik, lebih indah daripada khotbah. Karena itu bagian firman ini dikatakan, bukan saja Allah memberikan nyanyian baru dalam mulut sehingga kita dapat memuji Allah, tapi harus menjadi kesaksian. Di dalam ayat 4 tadi dikatakan, banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Itu dikatakan, mana yang lebih baik, ya? Kiat mana yang lebih hebat untuk membuat orang percaya? Puji-pujian atau khotbah? Apa yang dikatakan oleh Gandhi? Aku percaya kepada Yesus Kristus. Tapi bukan karena khotbah dan orang percaya, tapi karena apa? Puji-pujian kepada Tuhan. Luar biasa. Apakah ada komitmen kita? Walaupun lembah gunung, hujan, badai, kalau waktu latihan jam sekian, saya tampil dan saya mau percaya sehingga saya menjadi saksi bagi Tuhan
dalam lantunan yang indah. Selamat ulang tahun, semakin maju dan luar biasa bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin.
pelita kasih. Tuhan telah memberkati mulut dan hatimu. Karena itu buatlah orang percaya melalui nyanyian pujianmu kepada Tuhan. Sambil berdiri mari kita memuji dan memuliakan Tuhan. Yesus inginkan dirimu bersinar terang. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati Bapak Setiawan dan keluarga, juga paduan suara pelita kasih di tempat ini, dan memberkati saudara sekalian sekarang ini sampai kekal selama-lamanya. Kita masuk dalam acara selanjutnya, yaitu sambutan. Sambutan ini cuma tunggal. Saya persilakan Ketua Paduan Suara Pelita Kasih Bapak Setiawan. Kalau tadi beliau menyampaikan ucapan selamat datang, ini lain Pak. Ini adalah sambutan 2 tahun Pelita Kasih. Silakan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, terasa 22 tahun. Awal berdirinya Pelita Kasih ini berawal dari sektor 11. Pada saat itu kita dibimbing oleh almarhum Bapak Nestor. Tahun 95 awal kita mulai ibadah di rumah Bapak Noldi Montolalu di kompleks depan PLN itu ya, apa namanya kompleks di belakang gereja Katolik. Di situ Pak Noldi Montolalu. Di situ awalnya kami latihan sampai pada hari ini tidak terasa sudah 22 tahun. Silih berganti pelatih, Pak. Silih berganti pelatih, dan sekarang kita dilatih oleh Bapak Hamid dan Bapak Jimmy. Terima kasih buat kedua pelatih kita yang
dengan tulus membimbing kami, baik rekan-rekan yang sama sekali tidak tahu sekarang sudah jadi pelatih, penyanyi. Ada satu lagi pelatih fisik tapi jarang datang Pak. Ya kalau latih fisik cuma kadang-kadang sendiri, yang lainnya tidak diajak. Ya, inilah suka duka Pelita Kasih, banyak suka dukanya Pak. Ya kadang-kadang kita lakukan 5-6 orang, itulah. Kadang-kadang seperti tadi kalau kita semua memanai apa yang dikatakan Pak Pendeta, hujan atau apapun, kalau jam latihan, ya datang jam latihan, itu sudah sukacita sekali buat kami. Mudah-mudahan ke depan kita semua bisa seperti itu. Dan kita menjadi bukan hanya menyanyi dengan merdu, tapi menjadi sama. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih kepada Pak Setiawan yang sudah menyampaikan. Bapak-bapak ini kita akan menyanyikan pada umumnya, tetapi saya akan panggil seluruh anggota dalam perkenalan supaya nanti ada sesi foto. Ya, saya panggil dulu dari tenor 1, ya, Bapak Setiawan. Pak Setiawan di sini nanti. Pak Roy dan Lohi tenor 1, mari. Kemudian Pak Yopi belum isi tenor 1. Pak Yopi sama Mena tenor 1. Iya, tidak ada semua. Saya mau ini Pak. Mau dalam foto. Ya. Kemudian tenor 2, ya. Reki Herenau. Silakan. Sony saya tenor 2. Om Hani. Kali Hani, betul Pak? Ya. Kemudian Dedi Tonomala, ini semua sekuat tenor 2. Yang tidak hadir siapa ya? Tidak ada ya? Ini semua ya? Dedi Susilo. Dedi Susilo tidak hadir ya? Oke, ambil posisi dulu. Kemudian bariton. Senior kami Bapak Edi Samsala, mari Pak. Kemudian Bapak Fritz Tambake, mari. Ya, Pak Kristo Kira nggak datang. Ya. Pak Thompson Waluyan juga nggak datang. Kemudian kita masuk ke squad bass. Tidak ada apa-apa. Ya. Bass, kami panggil dulu Bapak Susilo, ya, tepuk tangan, bassnya kami. Ya. Kemudian Bapak Ishak Arude Takasili, ya bass. Banyak sekali hari latihan, ya, biar hujan badai. Kemudian Bapak Hendrik Melengkahu, ya. Kemudian Bapak Lodi Kalangi dan saya sendiri, ya. Kami panggil kehormatan Bapak yang kepala mari. Ya, silakan mengambil foto. Mengambil foto. Foto. Kemudian squad bariton lagi ada Bapak Restianto Rumu, ya. Kemudian Bapak Jemi Sibala, ya, tenor 2 tetapi berangkat pelatih. Kemudian Pak Hamid Wile, pelatih kami, berangkat juga sebagai bariton. Jadi di bariton ini kami semua ada semua rata-rata hebat. Bariton. Pak Pendeta balik, Pak Pendeta, sama-sama pilih. Ya. Pak Hamid barangkali boleh Pak, tapi Pak Pendeta dulu di sini. Ya, pilih. Mari Pak Hamid. Jadi di sini saja, ada Bapak. Ya. Ibu In, Pendeta, Ibu Dike Tomoso, Mami Dres, Bapak Ibu mari, ya. Mari Pak Habib, ya. Ya. Panjang umurnya dulu, panjang umurnya. Jen. Panjang umurnya. Satu puja, doa di mana tidak
gambar. Mari, Ibu, mari. Ibu sini. Rame-rame. Mari. Sini, ada di sini. Ibu pendeta, mari kita ngomong dulu. Sini. Dian, foto dulu Dian, foto dulu. Sawas. Ini yang selain itu ini. Ada dulu depan boleh. Mari anak. Kita dengarkan dulu, kita saksikan dulu mau merek, ya, mau merek dari sana. Mau merek, oh ya sudah. Jadi apa? Mau makan. Bapak Ibu silakan dulu sambil nanti kita akan potong kue. Inilah goyang mau merek dari sektor pelayanan 11. Tolong dipilih siapa yang paling bagus goyangnya. Upe.
Setelah itu nanti bisa sumbang lagu ya. Tetap dapat hadiah langsung. Siapa yang menyanyi nanti dapat hadiah langsung. Berupa brosur untuk iklan. Saya bagi untuk hadiah terakhir ya. Yang paling berat di musik di kita kasih Bapak Yomi. Mari Pak. Satu saya terakhir. Mau dapat? Ya, silakan baca. Yuk. Di tengah 8 3 angka. Di tengah 8 3 angka. Terakhir kosong, depan 480. 480. Ya. Ada 480? 480. Mari. Ya, apa? Sudah dia. Ini KKN ini. KKN dari sponsor. Ya, terima kasih. Ya, tahan lihat di kamera dulu. Oke, sip.
Amen.